Baru kita masukin ke sini. Wow. Aduh, Maaf. Kalau di video bapaknya tuh pakai nggak ya? Itu liberating. Harusnya sih pakai ya, baterainya tuh pakai. Soalnya kita kan mau ketemu pasien ya. Semua tindakan tuh kan kita pakai yang ini yang non liberating ya. Oke, kita coba dulu ya. Jadi yang pertama tuh kita nyalain dulu yang warna hitamnya. meledak. Jangan gitu dong. Nah ini diputar dulu. Gini aja. Kalau reblating itu berarti alirannya kan tadi 8 sampai 12. Oke, kita coba 8 dulu kali ya. Nah, Oh ya. jangan. Sayang oksigennya ya. Nah, ini terus kalau misal udah dipasangkan udah kayak gini ya, kita bisa dengar kan suaranya. Nah, kita rasain di bagian punggung tangan, kayak pokoknya area yang paling sensitif gitu. Kalau misal udah berasa berarti dia oksigennya udah keluar. Kayak gitu ya. Kayaknya kurang deh. Berasa nggak? Punggung tangan Atau jangan-jangan ini yang rusak punggung ya? tangan Terserah dingin ya. Iya, bukan punggung tubuh. Jangan kejauhan dong, masih begini. ada nggak? Dingin rasanya. Ih, Kayak ada kayak ada angin-anginnya dikit. Coba kak. Yoi, satu-satu. Ya Allah. Ya Yang di atas nggak usah yang di atas. Kagak. Kagak. habis nanti. Habis oksigen habis. Ya. Habis. Uis cukup. Coba ya. Nih, kan mulai menggembung kan? Iya, Ma. Kalau misalkan kita tutup, coba. Getar pak? Tangan aku yang getar. Bukan ya kan. Kirain yang efeknya gitu. Efeknya gede. Getar dong. Pokoknya dia tuh lama-lama. Nah, lama-lama gembung kan? Ini buat yang non vibrating. Pokoknya ditutup dulu. Gitu ya. Nah, terus matiinnya gimana? Yang ini dulu dimatikan dulu ya. Diturunin. Ya, sampai 0 terus ini ditutup aja, diputar. Tutupnya ke sana, bukanya ke sana ya? Iya, ini kan ada arahnya nih. Oh, Oh iya. Oke. Kayak begitu. Oke. Bapaknya nggak nyampe, aku takut bapaknya ini kok. Bapaknya gimana kak? Nggak tahu ya. Bilangnya Kemudian ini dulu. Nah. Ini apa namanya? Kanul nasal atau di sini binasal karena lubangnya 2 ya. Bi. Iya. Ya. Itu untuk memberikan apa? Oksigen. Pada yang bisa nafas. Tapi Apa yang dimaksud dengan terapi oksigen? Pemberian. Definisi di buku kurang lengkap ya, harusnya memberikan oksigen ke pasien melalui alat dengan konsentrasi lebih dari 20%. Kenapa kok lebih dari 20% yang diberikan terapi oksigen? Ya kan tadi udah lihat videonya tadi kan, tinggal suruh tarik nafas kan. Makanya saat anda temennya asma itu coba tarik nafas gitu kan, itu kalau nggak ada oksigen ya kan, tarik nafas karena lebih dari 20%. Normalnya ya, normal ini. Good. Oke. Setiap peningkatan 1 liter per menit akan meningkatkan konsentrasi 4%. Misalnya 1%, berarti kan 20 tambah 4, 24%. 6 liter per menit, 6 kali 4, 24 tambah 20, 40%. Sehingga ini bisa memberikan oksigen sekitar konsentrasinya adalah 24 sampai 44. Oke. Good. Kemudian selanjutnya ada kanul kateter nasal. Jadi bedanya itu nanti dimasukkan lewat hidung sampai nasofaring ya. Ada alat yang dimasukkan, tapi ini jarang yang digunakan ya.
Jadi jarang digunakan, nanti mas kalau hidup dulu setelahnya masuk ke naso Faring. namanya kado nasal. Kemudian yang paling sering lagi ada simple mas. Simple itu apa? Sederhana. Yang simple berarti kamu Sama bisa sih. sederhana. Suka yang simple atau enggak simple mas? Oke, yang simple itu tidak ada backnya, ya kan? Simple mas. Itu berapa konsentrasinya kan dihirup kembali. Udara ekspirasi kita, karena ini ada lubangnya, ya kan? Udara ekspirasi kita bisa kita hirup kembali. Maka konsentrasinya sekitar 90% ya, 90-an persen. Ya kan? Karena kita masih menghirup CO2 yang kita hembuskan. Berbeda yang non rebreathe, berarti tidak kita hirup kembali. Ini ada valve-nya ya. Saat valve itu apa? Katup. Nah, saat ekspirasi kan mendorong katup. Saat inspirasi katup Menutup. sehingga kita tidak menghirup udara ekspirasi kita. Konsentrasinya lebih rendah atau lebih tinggi? Tinggi. 19%. Nah, teman-teman, apa perbedaan penggunaan ini dan ini, ya kan? Sederhana adalah kalau ini adalah untuk maintenance, ya. Maintenance itu misalnya pasien sesak nafas, respirasi rate-nya masih normal. Ya kan? Normalnya respirasi rate-nya berapa? 12 sampai 24 per menit. Selanjutnya Anda tanya kembali. Pada usia berapa, Pak? Iya. Respirasi rate antara bayi dan Dewasa. Iya kan? Iya. Yang itu kalau itu berarti Anda lebih cerdas, ya kan? Nah, respirasi rate-nya berapa? Normal? Usia berapa Bapak? Iya kan, kalau dewasa, karena ini metode bedah kan dewasa ya. Iya. Kita dewasa sekitar 12 sampai 24. Kurang dari 12 namanya bradypno, lebih dari 24 namanya Takipneu. normal namanya Apa? ya. Masih kan bisa kan baru kemarin diberikan Pak Anam, ya kan? Kondisi kronik misalnya PPOK, gitu kan? PPOK, gagal jantung errornya masih normal, itu kan? Nah, menggunakan ini, ya misalnya PPOK, ya kan? Dia biasa konsep PPOK pernah dengar ya? Apa COPD? Pernah udah belajar tuh? Penyakit akut. Nah, akut itu tadi misalnya respirasi rate-nya lebih dari 24 bahkan 35 kali per menit. Disini kondisi akut. Makanya kalau lihat film-film di Korea itu, sebenarnya film Korea ya kan. Ini silakan berikan terapi oksigen, salah ngambil, coret salah, mengulang tahun depan. Ya. Mengulang tahun depan harus serius ini kan, salah kan berarti ganti pikiran kan, salah ambil. Nah, pikirannya kan terapi oksigen pasien ini nggak dibaca respirasinya, nggak dibaca RT-nya, langsung coret mengulang tahun depan. Dan itu hasil kan lebih cantik-cantik, lebih ganteng-ganteng gitu kan. Maka harus nanti ini ya, karena tidak hanya sebatas kamu harus berpikir oh ngasih kanula lo gampang banget, lalu kasih kanula, tapi harus paham mana yang diambil, berapa konsentrasinya ya. Baik. Spontan. Artinya apa? Ukui, bukan ya? Spontan. Gimana? Bisa bebas normal. Nah, spontan. Inspirasi. Manual. Kalau pasiennya bradypno atau bahkan di nafas, maka yang dilakukan adalah beri nafas buatan. Iya kan? Nafas buatan. Pernah memberikan nafas buatan? Belum. Waktu Mas malam-malam di pojok itu. Kalau dilakukan beri nafas buatan. Itu namanya apa? Bagging, ya kan? Pernah dengar? Pernah lihat? Lihat. Nah, ada yang bradypno kayak gini kan, malam-malam Anda bisa jaga malam, ada yang bradypno ventilator udah kepakai semua malam kayak gini. Oh. Iya kan? Kalau Anda tertidur, set,
matilah pasien. Ini nanti bisa disambung dengan oksigen, ya kan? Kan nggak bisa berhenti nafasnya, tahan dulu nafasnya kan nggak bisa. Tarik nafas yang banyak. Pasien mati. Setelah mati gimana? Ya dikubur. Nanti ya tinggal dibawa ke kamar Mayat. ya kan, untuk ya diobservasi dulu aja Bang. Astagfirullahaladzim. Biasa kan gitu, pernah saya malam-malam kayak gitu jaga di ICU, ada yang meninggal ya saya ya iket ya kan, sudah pasti meninggal diiket, semuanya dilepaskan selalu dia bingung henti nafas atau sengaja nafasnya dihentikan. Oke, paham ya kapan nggak ini? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum. Kemudian yang perlu diketahui juga kalau Anda melakukan terapi oksigen itu istilah-istilah di dalam observasi pada pasien dengan oksigen terapi. Ada FiO2, ada SaO2, ada PaO2. FiO2 atau FiO2 adalah berapa konsentrasi oksigen yang diberikan. Misalnya di setting FiO2-nya 60%. Nah, berarti konsentrasinya 60%. Oke, paham ya? Kemudian PaO2 itu adalah tekanan parsial di dalam arteri. Pemeriksanya bagaimana? Cek, ambil speed 1 cc, ya kan? Kemudian nanti cari arterinya, susu arterinya, itu darah kan lancar itu kan? Iya. Nah, nanti dimasukkan ke mesin, nanti lihat PaO2-nya berapa. Ya, nanti kalau diintensif kayak gitu. Kalau sekarang baru ngambil darah vena ya? Iya. Depan kan belajar ngambil darah A. Mantrot ya. Oke. Kemudian ada yang namanya normalnya berapa PaO2? 90 sampai 100. Kalau gagal nafas berapa Mbak? Gagal nafas? PaO2-nya kurang dari 60. Itu berarti di ventilator, dipasang ventilator. PaO2-nya kurang dari 60. Berarti dia gagal nafas. Ya, kamu sambil kita baca-baca istilah biologi. Kemudian yang terakhir adalah saturasi oksigen, yaitu adalah konsentrasi atau saturasi oksigen terlarut. Namanya yang digunakan adalah oksimetri. Oksimetri kan biasanya ada juga yang dari bedside monitor. Nanti kalau di intensive care ada namanya bedside monitor. Ada yang pasang dari saya juga bawa ini. Nah, ini namanya oksimetri. Nah, kita kan pengajar oksigen harus bawa oksimetri kemana-mana kan ya. Ini kan dulu tenar saat COVID ya. Oh iya. Oke, cara masangnya mana ini? Oke. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti dikasih bibit kita nggak pelajari. Ini untuk nebulizer. Itu nebulizer nanti dikasih obat Bius. Pernah dengar? Belum. Pernah memberikan? Belum. Pernah diberikan? Belum. Ada yang asma? Tidak. Oke ya. Oke, sekarang diagnosa yang tadi terlupa adalah diagnosa perawatan pada pasien dengan gangguan pernafasan. Ada 3 masalah utama pada gangguan pernafasan. Satu adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Kedua, pola nafas tidak efektif. Ketiga, gangguan pertukaran gas. Harusnya udah kenal itu ya. Satu, tadi apa? Kebersihan jalan nafas tidak efektif. Pola nafas tidak efektif. Gangguan pertukaran gas. Nah, semuanya butuh oksigen, ya kan? Tetapi harus konsentrasi, misalnya ya. Misalnya bersihan jalan nafas tidak efektif. Misalnya ada batuk, ada dahak, ada bising. Biasanya di fisioterapi dada dulu, bersihkan dulu, baru di
oksigen. Itu efektif ya. Atau di nebu dulu, daknya encer dikeluarkan. Ya. Pola nafas berarti terkait dengan ini irama, cepat, lambat, ya kan. Misalnya pasien dengan kusmaul ya. Nah, dia nafas cepat, lambat, yang teratur gitu kan. Kemudian bisa juga pada pasien dengan efusi pleura, nafasnya jadi pendek-pendek. Hematopenemotorak, nafasnya juga akan pendek-pendek. Nah, itu pola nafas dan pertukaran gas misalnya ada tadi, ada edem paru, kemudian ada pneumonia dan lain sebagainya. Oke, itu nanti jawabannya saat ujian. Apa masalah kuratannya? Silakan berikan terapi oksigen ke pasien. Salah ngambil, coret, ulang tahun. Nauzubillah. Ya terus kapan? Hari esok. Ya enggak, ini enggak ada. Belum ada. Nah, ini harus di. Oke. Terus dikunci. Ya. Melakukan Tindakan memasang ini kita baca reka medis pasien. biasanya wanita ya kan, 55 tahun, penyakitnya COPD, RR-nya 16 kali per menit. Masalah perawatan adalah gangguan pertukaran gas. Berikan oksigen pada pasien. Nah, kita baca yang ini kan berarti masa kita siapkan cuci Tangan. Apa yang disiapkan? Kanul. Nah, kita kanul nasal ya kan, lainnya tidak surah di bawah semua gitu ya. Oke, jadi di bawah adalah kanul Nasal. Ini kanul nasal. Ini nebu. Ini nebu. Dibuat semua ya. Jadi kalau nasal atau nasal ya, nggak pakai ya. Oke, kita cek oksigennya pastikan. Tapi kalau pasien sesak itu ya sebelah ya, tidak mikir masih sesak ya. Di lapangan pun langsung otomatis ya, sambil pengkajian, nggak usah dikaji dulu, sambil mengkaji sambil kalau di gini ya kan datang kan airway clear, Pak B breathing. Pasien sesak nafas RR 35 kali per menit langsung pasang breathing NRR ya. NRR ya kan kayak gitu ya. Jadi lihat terus pasien. Oke ya, kita siapkan, lihat di sana ada oksigen atau enggak. Kalau enggak kita siapkan, kita ke pasien. Selamat sore Pak K, apa kabar hari ini? Tidak baik. Tidak baik. Baik, karena Bapak sesak nafas maka saya berikan selang oksigen lewat selang yang dipasang di hidung ya Pak ya. Kemudian atur posisi. Bisa nggak ngatur posisinya apa? Semicolor. Muter. Nah, bisa sudah. Dicek lubang hidungnya ya bersih Pak. Kalau ada potongan Pasang oksigennya. Tadi kan dicek ya, bisa mengganti ini ya, nebulus ini ya. Nah, ini kan bisa diganti ya. Dilepas, ganti, kasih H2O ya. Ya, H2O apa? air. Oke, dan terpasang. Kemudian Dah. dirasakan dulu. Berapa tadi? Berapa liter per menit? 1 sampai 5. 3 liter per menit. Dirasakan, oh ada ngalir ya. Dirasakan dulu, kenapa? Jangan mungkin ada yang tersumbat atau apa ya. Yap. Oke, maaf ya Pak. Dipasang, kendorkan. Ini masukkan ke sini. Nah, kemudian di sini. Kencangkan. Bagaimana Pak? Nah, kalau bisa belajar tarik nafas panjang Pak. Kemudian kita evaluasi RR-nya berapa, ya kan? Kemudian bisa dicek saturasi. Ya, saturasinya berapa? Dicek saturasinya. Aduh, kebalik. Nah,
nyala lah. Nanti dicek. Kalau di BSI monitor ada. Nah, ini kan pasien kan. Ya. Ya, ada oksigen. Oke, baik Pak ya. Sementara Bapak seperti ini dulu ya. Oksigen itu bukan karena memberi obat langsung ini ya. Ya dibiarkan bertahan ke pasien enggak. Oh, Pak udah ya langsung selesai. Kecuali kalau nebulizer selesai itu habis. Soalnya kan tetap dipertahankan pasien seperti ini. Ini sebenarnya tak matikan ya, tapi nanti ke pasien jangan dimatikan ya. Iya. Menghemat kebersihan. Nah, kenapa seperti ini? Anda kalau jeli dibuka di Fundamental of Nursing yang benar masangnya kayak gini, tapi kenyataan saat ujian berbeda. Kayak kembali ke ruangan, kadang di sini terus masuknya di belakang kayak gini. Iya kan? Iya. Jadi satu ini nggak nyaman di sini. Yang kedua kalau tekuk oksigen tersumbat. Ya kan? Yang ketiga kalau di sini nanti pasien mau mendorkan. Nah kelebihan ini kan dia mau makan, mau lepas dulu tinggal Pak kendorkan ini seperti ini. Iya. Pernah baca buku Fundamental of Nursing? Masya Allah, semester berapa sih? 3. Udah Fundamental nursing Kan kayak gini semester. kan? Iya. Tapi kalau di rumah sakit kan di belakang. Lama juga kayak gitu. Dan kenyataannya sudah diterangkan berulang-ulang saat menghadapi pasien saat ujian salah. Makanya coret mengulang tahun ke depan. Apa lo? Ya, sederhana kan? Sederhana. Salah coret ya keterlaluan. Kalau Anda dokumentasi setelah tindakan, form apa yang Anda isi? Form apa? Kan pernah kan udah nursing proses kan udah. Form apa yang Anda isi? asuhan keperawatan. Form implementasi. Kan ada pengkajian, ada diagnosis peratan, ada NCP, ada implementasi. Setelah tindakan yang kau isi adalah form implementasi. Isinya biasanya tanggal, jam, nomor diagnosisnya berapa, apa yang Anda lakukan? Memberikan oksigen. Menggunakan kanul binasal 3 liter per menit. Jelas, bener ya. Bener oksigen, nah, orang lengkap coret ya kan. Artinya memberikan oksigen menggunakan Kanul binasal 3 liter per menit dengan konsentrasi. ya kan? Responnya misalnya sesak nafas berkurang, RR-nya 18 kali per menit, saturasinya 90%. Oh, Kalau 95. saturasinya kurang nanti laporkan apakah perlu peningkatan oksigen atau enggak. Karena tidak selalu semuanya langsung kurang naikkan. Ya khususnya pada pasien PPOK dia udah bisa kondisi kronis, CO2 tinggi, ya memang bertahap prosesnya nggak langsung 100% 100%, ya kan. Maksimal kalau kanal sampai 6 liter per menit, tapi perhatikan pasien ya. Matikan. Oksigen, kemudian dikendori, maaf Pak, dilepas ya Pak. Kan gitu dok. Oke, misalnya sekarang pasien dengan di UGD atau di ruangan kondisi akut misalnya pneumonia ya kan, pasien mesti udah cepat ya, namanya cepat tajib no. Yang cepat gimana? Nama cepat. Ini praktek depan. Terus, nah dia namanya RR-nya akan meningkat dan penggunaan otot-otot bantu pernapasan. Apa alat saja alat bantu pernapasan? Coba lanjut napas. Apa? Di dada lebih kerasa kayak kerja gitu sih Pak. Iya. Dada apa? Atas dada. Pectoralis major. Nah, kemudian kalau di sini namanya apa? Latissimus dorsi. Ini rectus abdominalis. Ini sternocleidomastoideus. Kamu harus hafal kayak gitu ya. Kalau nggak hafal dulu waktu kita itu anatomi nggak hafal kayak gitu, nggak DO. Makanya kita hafal semua otot-otot, hafal semua vena-vena kecil, ini vena apa, arteri-arteri kecil ya. Darah dari jantung keluar namanya apa, aorta, kemudian naik aorta ascendens, melengkung arcus aorta, aorta thoracalis, aorta abdominalis, bercabang
ke ini Yang ya. dipasang dulu. Selamat. Misalnya pasiennya apa? Yang tadi pasien yang misalnya di UGD ada hematopenemotorak, kecelakaan lalu lintas terjadi hematopenemotorak. Apa itu? Pendarahan pada Hemato darah, penemo paru, pada udara, torak dada. digabung interpleural. Darah, udara digabung interpleural sehingga nafasnya akan pendek bisa nafas ya. Baik Bapak, kalau Bapak kecelakaan segera pasang oksigen ya Pak ya. Izin dulu. Oke, yang pertama kan adalah Ditutup. tutup dulu. Berapa liter per menit? 8 sampai 12. Nah, 10 liter. Tutup. Ini sampai mengembang. Berarti kan isi kan ya? Yap. Baru ke Pasien. maaf ya Pak ya. Dipasang. Baru Tutup. ya, baru ditutup ya. Jangan dijebret ini ya. Nah, Bapak sekarang bernafas. Bagaimana Pak sekarang? Sama dilihat cek saturasi. Nah, biasanya kan ini kan airway breathing ya kan. Airway clear, breathing, sak nafas kasih red breathing Mas. Kemudian sirkulasi cek nadi. Kemudian disability, lawan pemeriksaan fisik. Ada misalnya hematopenemotorak ya konsul dokter untuk dilakukan pasang WSD dan sebagainya. Ya sebenarnya Anda pernah dengar itu apa ya? Nah ini Nah ini biasanya dipantau juga saturasinya ya kan? Sampai dengan intervensi lebih lanjut. Ini tak matiin ya untuk mengingatnya. Tapi kalau pasien jadi ya. Kalau yang non rep breathing ya, non rep breathing itu kan konsentrasinya sampai 100%. Ingat, yang stimulasi ke batang otak adalah CO2 bukan oksigen ya. CO2 itu akan merangsang batang otak ya untuk misalnya meningkatkan frekuensi nafas atau menurunkan frekuensi nafas. Nah, kalau konsentrasi tinggi dalam waktu yang lama itu harus dipantau PaO2-nya. Karena apa? Nanti CO2-nya turun, yang terjadi apa? Yang merangsang ke pusat otak malah menurun. Yang terjadi apa? Pasiennya terjadi bradipno. Ya kan? Bradipno. Jadi jadi hipoventilasi atau bahkan akhirnya apnu di nafas. Yang membantu itu harus dipantau, itu yang membedakan. Makanya cenderungnya tetap kita lebih suka misalnya yang breathing, jadi masih ada sedikit CO2 yang bisa kita hirupkan. CO2 itu penting juga untuk merangsang pusat pernafasan. Kalau CO2 turun yang terjadi adalah hipoventilasi. Pernah dengar nggak?